Adik-adik semua, senang sekali kalau hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah Sekolah Minggu GKY Palembang. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau kenalkan yang akan menemani kita dalam ibadah. Lause Johan tidak sendirian, ya. Lause akan ditemani oleh Lause Siung Siung. Ore, dan juga ada Koko Obe. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Ya, Lause percaya adik-adik juga semua dalam kondisi sehat dan juga semangat. Ya, kenapa masih semangat? Karena ini sudah minggu yang kedua di bulan Desember. Ya, bulan Desember adalah bulan penuh sukacita. Karena kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk Lause ajak kita semua sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa supaya pikiran kita, hati kita, mata, telinga, semuanya fokus untuk ibadah kepada Tuhan. Oke? Yuk kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini minggu yang kedua di bulan Desember. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi tidak mengapa, karena dimanapun Tuhan itu ada. Dan Tuhan bisa melihat ibadah kami walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Yang penting Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Ya, karena ini masih pagi, Lause mau ajak kita gerakan badan sedikit ya. Lause mau ajak kita untuk berdiri. Ada satu pujian ya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang dunia yang turun ke dalam dunia, dan kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita pun sudah menjadi terang dunia, gitu ya. Jadi kita pun harus bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Pujian ini ada gerakannya, adik-adik bisa ikuti Lause Johan ya. Yuk semuanya berdiri dengan sukacita, kita nyanyikan pujian ini. He is the light of the world. Siap-siap. The world is searching for an answer, a way of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He is the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. Siap-siap. He is the light of the world, and he shine all over the earth, shining bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light of the world, and he shine all over the earth, shining bright. He is the light of the world. Sekali lagi ya, kita mau ulangi lagi dari awal. Keluarkan suaranya dan gerakannya. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. Siap-siap. He is the light of the world, and he shine
all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light, 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 light of the world, and shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light of the world. He is the light. He is the light of the world. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Lose percaya kalau adik-adik ikuti Lose pasti sudah semangat gitu ya. Sudah keringetan sedikit, tapi tidak apa-apa ya. Dengan begini Tuhan pasti senang karena kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, jangan duduk dulu adik-adik. Ada satu pujian lagi yang mengatakan bahwa kita ini istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Oh, wow. Bayangkan, Tuhan mau tinggalkan surga, datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kita semua. Supaya dosa kita dihapus dan kita nanti bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan Allah di surga. Luar biasa enggak? Yes, kita semua istimewa. Jadi, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena siapa? Karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebat. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Amin. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Berikan tepuk tangan, puji Tuhan. Silakan duduk, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ingat ya, kita ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Yesus. Aduh, ini darah yang mahal karena ini darah Tuhan yang dikorbankan untuk kita semua. Sungguh kita semua istimewa. Nah, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan masih dalam nuansa menjelang Natal ini. Kalau semua ajak kita nyanyikan satu pujian untuk siapkan hati kita supaya melalui firman Tuhan kita makin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat lagi, tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau buka telinga kami dan mau dengar suara Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang Ku buka telingaku, Ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang Ku buka telingaku, Ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu Tuhan, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, tentang isi hati-Mu Tuhan, tentang isi hati-Mu. Mari adik-adik, kalau saja kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah buka telinga dan hati kami. Kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Bersyukur kalau minggu ini kita boleh berjumpa kembali di minggu kedua bulan Desember. Sebentar lagi kita juga akan memperingati atau merayakan perayaan Natal. Nah, hari ini Lause mau bercerita ya. Namun sebelumnya mungkin di antara adik-adik ada yang pernah mendengar suatu kabar berita yang terjadi pada suatu negara ya. Di mana negara tersebut terjadi kekacauan dan negara itu hampir di seluruh wilayah dan tempat-tempat menjadi tidak aman. Bahkan mengancam keselamatan jiwa seseorang. Ada yang ditangkap, ada yang disiksa, mungkin ada juga sampai dibunuh. Maka orang-orang yang tinggal di negara tersebut berusaha untuk melarikan diri. Bahkan pindah ke daerah atau wilayah-wilayah yang lebih aman demi keselamatan mereka. Seperti saudara-saudara kita yang sekarang tinggal di Afghanistan. Saat ini negara itu sedang dikuasai
oleh pihak lain. Mereka mempunyai peraturan sesuai dengan keinginan mereka. Banyak warga yang ketakutan sehingga mereka berusaha untuk mengungsi dan meninggalkan tempat itu. Hal ini pernah terjadi sekitar 2000 tahun yang lampau, di mana malaikat Tuhan menyuruh Yusuf, ayahnya Yesus, beserta keluarganya untuk menyingkir atau melarikan diri untuk bersembunyi di Mesir. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan sebuah cerita yang diangkat dari Injil Matius pasal yang kedua ayat ke-13 hingga ayat ke-23. Pada waktu itu, orang-orang Majus setelah berjumpa dengan bayi Yesus beserta Maria ibunya, maka mereka berangkat untuk kembali ke tempat asal mereka. Ketika itu Yusuf sedang tidur dan dia bermimpi. Nampaklah ada seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Bangunlah dan bawalah anak itu beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Nah, ketika itu Yusuf tidak berpikir panjang. Dia segera melakukan apa yang didengar dari malaikat itu. Dan kemudian malaikat itu berpesan bahwa Herodes akan mencari dan membunuh anakmu Yesus. Maka malam itu juga Yusuf segera bangun dan membawa anak dan istrinya untuk menyingkir ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Pada waktu itu Herodes sadar bahwa orang-orang Majus yang pernah menemui dia tidak mau mendengarkan perkataan atau nasihat Herodes. Sehingga dia merasa dia telah ditipu dan diperdaya oleh orang Majus. Maka Herodes menjadi sangat marah serta memerintahkan agar membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Namun setelah berjalannya waktu, Herodes pun mati. Ketika itu malaikat Tuhan menampakkan diri kembali kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Bangunlah dan ambillah anak itu beserta ibunya. Pergi ke tanah Israel, karena orang yang akan membunuh anak itu sudah mati." Yusuf segera bangun dan membawa anak itu beserta ibunya pergi ke tanah Israel. Ketika Yusuf mendengar bahwa Arkelaus telah menggantikan ayahnya Herodes menjadi raja di Yudea, maka ketakutanlah Yusuf untuk pergi ke sana karena dia merasa dirinya pasti akan terancam. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menasihati Yusuf dalam sebuah mimpi. Maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, maka Yusuf dan keluarganya tinggal di sebuah kota kecil, yaitu kota Nazaret. Dalam hal ini, genaplah sudah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia, Yesus, akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan tadi. Bagaimana Allah telah melindungi Yusuf sekeluarga dari ancaman bahaya. Apakah kita juga mau dan percaya bahwa Allah juga akan melindungi kita dari suatu ancaman atau bahaya? Yesus Kristus sendiri telah lahir adalah sebagai bukti bahwa Tuhan mau melindungi kita dari ancaman hukuman dosa, yaitu maut. Di saat kita dalam pencobaan atau godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melawan firman Tuhan, apakah kita mau berdoa kepada Tuhan? Yes, sir. Agar kita dapat dijauhkan dan dilindungi Tuhan dari berbagai
macam godaan yang mengganggu kita. Agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Marilah adik-adik sekalian, kita serahkan semuanya ini ke dalam tangan perlindungan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini, Lause ingin mengajak adik-adik sekalian untuk membaca satu nats firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 62 ayat 8 yang berbunyi demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Biarlah firman Tuhan melalui nats ayat Mazmur 62 ayat 8 boleh menjadi kekuatan kita yang senantiasa memberikan kita pertolongan dan perlindungan. Demikian firman Tuhan yang Lause sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun singkat ya Tuhan, namun biarlah firman Tuhan boleh terus berbicara di dalam setiap hati kami, agar kami boleh yakin, percaya, dan memegang teguh janji firman Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Tuhan, dan kami boleh mengamini setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan tetap memimpin mereka, memberkati mereka, dan menjadikan anak-anak sekolah minggu kesaksian yang hidup menjadi murid-murid Tuhan yang dapat memancarkan terang Kristus. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan sempurnakan doa permohonan kami ini. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Oke adik-adik sekalian, sampai jumpa. Shalom. Aku adalah teman yang paling lucu. Teman kalian yang paling menyenangkan. Wah, seru sekali ya Lausenya bercerita. Adik-adik di rumah pasti akan diberkati melalui firman Tuhan di Natal tahun ini. Yuk, sama-sama kita tunggu firman Tuhannya. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, makin dekat perayaan Natal sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, mau semua kasih tahu ya, bahwa minggu depan, tanggal 19 Desember, jam 1 siang atau pukul 13.00, kita ada ibadah Natal sekolah minggu. Di mana Lose? Di YouTube channel GKY Palembang. Ingat, minggu depan ibadah sekolah minggu kita adalah ibadah yang spesial, ibadah Natal. Tapi bukan jam 9, melainkan jam 1 siang. Jam berapa? Jam 1 siang, khusus minggu depan ibadah Natal kita sekolah minggu jam 1 siang, bukan jam 9 pagi. Adik-adik tolong diingat, tolong dicatat ya. Minggu depan jam 1 siang kita ada ibadah Natal sekolah minggu. Ajak teman-teman ya untuk sama-sama join di YouTube GKY Palembang minggu depan. Oke? Ya. Nah,
Tadi juga kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Samsuri. Hari ini kita belajar tentang perlindungan Tuhan. Bahwa memang perlindungan Tuhan sempurna adik-adik. Tadi kita dengar dari cerita firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia masih bayi, dia sudah mau dibunuh oleh Raja Herodes. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib melalui malaikat Tuhan melindungi bayi Yesus, ya, sehingga Yesus bisa jalankan misinya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Artinya perlindungan Tuhan itu luar biasa. Maka adik-adik ingat, harus selalu berlindung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berlindung? Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Oke? Dan jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 62 ayat 8. Bunyinya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dihafalkan, nanti kirimkan videonya kepada Lause. Oke? Dan saat ini kita mau berikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya, Lause mau ingatkan lagi, tidak bosan-bosan. Yang sudah punya kotak ini, adik-adik bisa masukkan persembahan yang sudah Bapak Mama kasih ke dalam amplop kecilnya, amplop cantiknya. Di depannya amplop itu tempelkan stiker tanggal, di belakangnya adik-adik tutup dengan stiker karakter, masukin lagi dalam kotak ini, ditutup. Dan Lause nanti akan beritahu bagaimana cara bawa persembahan ini nanti ke gereja. Ya, tunggu informasi dari Lause. Nah, bagi adik-adik yang tidak punya kotak ini, tetap bisa minta tolong Papa Mama untuk mengirimkan persembahannya ke rekening gereja di bawah ini, atau bisa juga scan QR code di bawah ini. Oke, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari kecil kita mau tunjukkan rasa syukur kita melalui persembahan. Nah, langsung aja kita nyanyikan satu pujian yang bernuansa Natal, ya. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Malaikat datang beritakan kabar baik. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ore, luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Lause sekali lagi mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menyenangi ibadah kami ini. Tuhan, kami menutup ibadah ini dan sebentar lagi mau bertemu dengan teman-teman kami dan Lause-Lause di Google Meet. Tuhan tolong sertai kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Silakan join di Google Meet. Lose Johan, Lose Syung Syung, dan juga Koko Obed mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.